Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Long Main Preparation, Structure and Written Expression Skill 28. Pada skill 28 ini kita akan ngebahas yaitu Use comparatives and superlative correctly. Pada skill 27 sebelumnya, kita udah bahas tentang komparatif dan superlatif juga. Nah, kalau belum nonton bisa ditonton dulu skill 27 karena skill 28 ini berkaitan dengan skill 27. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas saja ya skill 28 ini. Ayo kita lihat slide berikutnya. Oke, kita fokus ke komparatif dulu ya. Di sini ada judulnya Use Comparative Correctly. Nah, kita baca dulu maksudnya apa di sini. Another problem with comparative and superlative on the TOEFL test is that they can be used incorrectly. Oke, jadi masalah lainnya dalam komparatif dan superlatif itu pada ujian TOEFL test itu dia bisa saja digunakan secara tidak tepat ya. Nah, maksudnya apa nih? Oke, kita lihat dulu ya di sini. Comparative and superlative have different uses. Jadi ingat ya, komparatif dan superlatif itu punya fungsinya masing-masing ya. Ada tujuan dan fungsinya berbeda-beda ya. Nggak sama ya. Oke, di sini ada komparatif nih. The comparative is used to compare two equal things ya. Jadi di sini ada kata two ya. Ingat ya kalau komparatif itu two, berarti ada dua hal ya yang dibandingkan. Two equal things, bisa dua benda, dua tempat, ataupun dua orang ya, dua hewan, apapun itu ya. Jadi dua yang dibandingkan. Nah, kita lihat ya contohnya di sini. Oke, apa yang dimaksud dengan membandingkan antara dua hal yang seimbang? Oke, sama. Oke, number one here. The English class is larger than the math class. Jadi, yang dimaksud dari two equal things itu dia harus setara ya, sama. Atau ada dua hal yang dibandingkan untuk komparatif ya. Yang pertama, the English class. Nah, itu dibandingkan dengan the math class. Jadi ada kelas bahasa Inggris dan kelas matematika. Jadi ada dua hal yang dibandingkan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Satria is more intelligent than Anri. Jadi ini ada dua hal juga, yaitu dua orang yang dibandingkan. Yang pertama Satria, yang kedua Andri. Jadi itu ya. Jadi kita sudah ketahui bahwa fungsi komparatif ini yaitu membandingkan dua hal yang sebanding atau setara ya. Oke, bisa aja orang, bisa benda, bisa hewan, apapun itu ya. Jadi dua. Oke, bagaimana kalau superlatif? Nah, untuk superlatif kita lihat di sini ya, superlatif nih. Kalau superlatif itu fungsinya kita baca di sini. The superlative is used when there are more than two ya. Ini ditandain more than two items to compare, and you want to show the one that is the best, the biggest, okay, or in some way the most outstanding. Jadi berbeda dengan komparatif. Kalau superlatif itu dia digunakan ketika ada lebih dari ini ya, more. Ya, ingat ya, ada more than two, ada dua, lebih dari dua ya item yang dibandingkan. Jadi kalau komparatif tadi yang sebelumnya ini hanya dua, oke. Nah, apabila superlatif ini dia lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, ataupun berapapun itu yang dibandingkan ya. Pokoknya dia tidak boleh dua, harus lebih dari dua. Hal, benda, ataupun hewan, orang yang dibandingkan ya, harus lebih dari dua. Dan selain itu,
kita gunakan itu ketika kita ingin menunjukkan ya. Nih, menunjukkan yang mana yang paling bagus, the best, yang paling besar, ataupun yang paling hebat, yang paling bagus, ataupun yang paling jelek. Jadi, pokoknya yang paling dari yang banyaknya. Oke? Kita lihat contohnya di sini. Number one, the English class is the largest in the school. Jadi yang dibandingkan ini adalah kelas bahasa Inggris dengan kelas-kelas lain yang ada di sekolah. Bisa aja ada kelas matematika, kelas sejarah, kelas bahasa Indonesia, kelas apapun di sekolah, lebih dari satu yang dibandingkan ya. Jadi kalau kita artikan nomor satu itu, kelas bahasa Inggris adalah yang terbesar di sekolah. Jadi dia membandingkan kelas bahasa Inggris itu dari kelas-kelas lain yang ada di sekolah. Oke, kelasnya yang jelas bukan cuma satu ya, bukan bahasa Inggris saja, bisa bahasa Indonesia, matematika, sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, kita lihat nomor 2. Satria is the most intelligent of all students in the class. Jadi, ini dia ngebandingkan Satria. Oke, Satria sendiri dibandingkan dengan seluruh siswa yang ada di kelas. Jadi di sini kalau diartikan Satria adalah yang paling pintar dari seluruh siswa di sekolah, di kelas maafnya, in the class. Jadi dibandingkan Satria dibandingkan dengan siswa lainnya. Ya, berarti dia lebih, bukan hanya 2 orang di situ, bisa 3, 4, 5, 6, 7 sampai mungkin 20, 30 ya. Satria dibandingkan 20 siswa yang lain itu ya. Jadi terlihat ya jelasnya bedanya komparatif dan superlatif. Oke. Nah, mungkin di sini ada yang bingung kenapa di sini ada pakai the most, di sini ada the largest, the most, terus ada untuk komparatif sebelumnya ini ada more, terus ada than, ada akhiran er dan penambahan than di sini. Nah, itu sudah kita bahas pada skill 27, di mana kita udah belajar bagaimana ngebentuk atau membuat kalimat komparatif dan kalimat superlatif. Kalau dia biasanya ditambahin er untuk komparatif atau ditambahin more terus ada than. Kalau superlatifnya biasanya ditambahin the terus ada most-nya atau the ditambahin est-nya. Oke, bagi yang belum paham terkait bagaimana membentuk kalimat komparatif dan superlatif yang benar bisa ditonton lagi, bisa ditonton terlebih dahulu skill 27 ya, tentang judulnya itu form comparative and superlative correctly. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan skill 28 ini. Oke, di dalam tabel ini ada penjelasan bahwa terkait fungsi komparatif dan superlatif. Jadi di sini kita lihat yang pertama ya. Oke, the comparative is used to compare two equal things. Nah, ini keywordnya ya. Jadi, komparatif itu kita gunakan untuk ngebandingkan dua ya. Kuncinya dua hal yang seimbang. Bisa aja dua orang, dua tempat, dua benda, ataupun dua hewan ya. Oke, pokoknya dia nggak boleh lebih dari dua. Oke, dua pokoknya. Oke, itu untuk komparatif ya. Ini komparatif. Oke, sekarang kita lihat superlative. The superlative is used to show which one of many in some way the most outstanding ya. Oke, jadi di sini perlu ketahui bahwa kalau superlatif itu digunakan untuk menunjukkan satu dari yang banyak, yang paling ya. Jadi ini many ya, bukan dua ya. Jadi dicatat untuk superlatif itu dia tidak cuma dua, tapi dia lebih dari dua. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Berapapun itu ya, yang penting tidak kurang dari dua atau sama dengan dua ya. Dan kita menunjukkan dari yang banyak itu mana yang paling besar, paling tinggi, paling kuat, atau paling jelek, paling pintar. Pokoknya paling ya, dari seluruhnya. Oke.
biar kita lebih paham lagi, kita latihan saja ke exercise 28. Seperti biasa, kita diminta melingkari mana komparatif dan superlatifnya, menggarisbawahi subjek dan verbnya, dan menunjukkan apabila kalimat itu benar dengan huruf C, apabila salah dengan huruf I. Okay, let's see number 1. Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Nah, di sini udah jelas ya, ada superlatifnya. Dia pakai superlatif di sini. Pakai the most itu superlatif ya. Oke, prestigious ya. Ini superlatifnya. Oke, subjeknya jelas ya. Harvard is subject. Verbnya yes, oke. Oke, sekarang kita melihat apakah ini sudah benar penggunaannya secara dan fungsinya dan tujuannya. Jadi ini benar ya. Jadi dia membandingkan Harvard ini Harvard ya, atau Universitas Harvard dibandingkan dengan universitas lain yang ada di Amerika, United States ya. Jadi di Amerika itu tidak hanya ada kampus atau universitas itu tidak hanya cuma Harvard, ada universitas-universitas lainnya. Jadi dia bandingkan Harvard dengan universitas yang banyak lainnya yang ada di Amerika dan menyatakan bahwa Harvard itu adalah the most prestigious, yang paling bergengsi, prestigious dari universitas lainnya yang ada di Amerika. Jadi ini udah benar ya, fungsinya sudah sesuai fungsinya. Dia menggunakan superlatif dan membandingkan satu dengan yang banyak. Oke. So, kesimpulannya number 1 correct ya, benar ya. Kita lihat number 2. Rhonda is more hardworking of the class. Oke. Di sini kita lihat ada subjeknya dulu ya. Rhonda, maybe someone's name, ini nama orang ya. Oke. Is adalah sebagai verbnya. Kemudian di sini ada kata sifatnya ya, hardworking. Nah, di sini ya letaknya more hardworking. Oke. Oke, dengan yang ini ya. Oke, ini sebagai komparatifnya. Nah, kita lihat di sini kalau ini more ini adalah komparatif ya. Kalau komparatif itu membandingkan dua hal, dua benda, dua tempat ya. Nah, sedangkan nomor 2 ini dia membandingkan satu orang dengan semua orang di kelas, of the class. Nih lihatnya ya. Kelas. Jadi otomatis yang di kelas itu bukan hanya Rhonda sendiri atau dengan temannya satu orang ya, pasti banyak. Jadi ini kurang tepat. Seharusnya ini bukan more. Yang lebih tepat itu ini menjadi the most. Dia seharusnya jadi superlatif. Jadi bunyinya seperti ini. Harusnya the most ya. Oke, kita tulis sini dulu. The most. Oke, jadi harusnya seperti ini. Rhonda is the most hardworking of the class. Ya, itu lebih tepat ya. Jadi Rhonda itu yang paling hardworking dari semua yang di kelas gitu. Hardworking. Jadi bukan more, yang lebih tepat the most ya. Ini bukan superlatif komparatif, tapi lebih tepatnya superlatif. Oke, jadi kesimpulannya number 1 is incorrect. Alright, let's see number 3. The engineers hired this year have more experience than those hired last year. Oke, di sini kita lihat ada more. More ini sebagai komparatifnya ya. Oke, udah benar ada more, terus ada than-nya. Oke, jadi yang dibandingkan itu ini subjeknya ya. The engineer hired this year. Subjek, ini verbnya. Oke, dia bandingkan dengan those hired last year. Oke, jadi ini sudah benar, kalimatnya correct. Dia membandingkan insinyur atau teknisi yang tahun ini, yang dipekerjakan tahun ini dengan mereka
yang dipekerjakan atau direkrut tahun lalu ya, those hired last year. Jadi ini benar ya, ada yang pertama, ini sebagai pembanding pertama, ini sebagai pembanding kedua. Dan ini komparatif. Komparatif kan menggunakan membandingkan dua hal yang seimbang, two equals. Jadi kesimpulannya number 3 is correct. Number 4, the graduate assistant inform, ini inform ya. Ini harusnya lebih dekat sini. Inform us that the first exam is the most difficult of the two. Oke. Kita lihat number 4. The most difficult. Oke, jadi di sini the graduate informed that the first exam is more difficult than the second. Ya, harusnya dia tidak seperti ini. Jadi harusnya ini ada dua, kan di sini dua ya. Kalau dua itu nggak pas, harusnya pakai komparatif. Jadi is more difficult, harusnya is more, ini nggak pakai the most ya, is more, ya harusnya more difficult than, of-nya nggak usah pakai than ya, is more difficult than the second one, yang kedua ya. Okay, second one. The second, maybe the second. Okay. Oke, jadi akan lebih baik nomor 4 ini bunyinya seperti ini. The graduate assistants inform us that the first is more difficult than the second. Karena di sini dia pakai the first. Jadi temannya the second, bukan the two ya. Oke, the second. Jadi dia bandingkan ujian pertama dengan ujian yang kedua. Jadi ada dua ujian. Kalau ada dua hal yang dibandingkan, berarti kita komparatif, bukan superlatif. Jadi the most itu kurang tepat. Kita pakai yang superlatif. Makanya di sini kita ganti harusnya pakai more. More difficult than the second. Itu ya. Kesimpulannya nomor 4 ini belum tepat, incorrect ya. Oke. Kita lihat number 5. He bought the more powerful stereo speaker than he, ini tertutup juga ya. Oke, nggak apa-apa, kita lihat aja di sini mana komparatif superlatifnya. Ini ada superlatif ya, the more powerful stereo speakers. Nah, di sini ya, di sini. Oke, di sini dia pakai the more powerful. Ini dia mau that he could. Ini that ya, bukan then ya, that. Oke, kalau ini bunyinya sepertinya ini superlatif. Jadi harusnya bukan the more, tapi the most. Nggak ada the more, adanya the most. Yang lebih tepat itu jadi the most ya. Oke, jadi bunyinya seperti ini. He bought the most powerful stereo speaker that he could. Coba kita lihat dulu apa ini. Perbaiki sebentar. Ya, ini sudah diperbaiki. Jadi yang sisanya ini adalah he could find ya. Kita baca ulang lagi. He bought the more, awalnya more ya, the more powerful stereo speaker that he could find. Jadi tadi ada more di sini ya. Harusnya bukan the more ya, the more itu nggak pakai the, yang pakai awalan the itu adalah most, jadi harusnya ini the most bukan the more. Dan ini ngebandingkan stereo speaker stereo speaker yang satu dengan yang banyak ya. Oke, jadi ini bukan komparatif, harusnya superlatif. Jadi kesimpulannya number 5 is incorrect. Oke, lihat sekarang kita lanjut ke nomor 6 dan sampai nomor 10. Oke, the afternoon seminar was much more interesting than the morning lecture.
Oke, di sini kita lihat dia punya komparatif ya, more interesting. Terus ada than-nya. Terus yang dibandingkan di sini ada afternoon seminar. Ini yang pertama dibandingkan dengan yang kedua, pembanding keduanya yaitu yang ini ya. Kita buat 2 di sini, the morning lecture. Oke. Jadi ingat fungsinya tadi, ini komparatif. Kalau komparatif tuh membandingkan dua hal. Yang ini sudah dua hal ya, afternoon seminar dengan the morning lecture. Dan di sini komparatifnya udah benar, pakai more, terus ada than-nya juga. Oke, jadi ini kalimat yang benar, correct sentence. Number 7, the food in this restaurant is the best of the restaurant we visited last week. Oke. Better. Harusnya bukan the best ya. Kenapa? Karena dia membandingkan restoran ini yang pertama ya, ini satu dengan restoran yang kedua ya. Oke, jadi dia bandingkan ada dua restoran. Oke, restoran yang ini dengan restoran yang mereka kunjungi minggu lalu. Berarti ada dua restoran. Kalau hanya dua yang dibandingkan, berarti bukan pakai superlatif, pakai komparatif. Ya, jadi bukan the best yang lebih benar. Kalau ini ya, kasusnya. Jadi yang lebih tepat itu adalah better than. The best-nya ini kita coret, yang lebih benarnya itu lebih baik dia jadi better. Bentuk komparatif dari the best itu better ya, dari kata good. Good berubah jadi better, yang superlatifnya the best, baru the best. Jadi ini kita coret. Oke, sebaiknya dia jadi seperti ini. The food in this restaurant is better than the restaurant we visited last week. Jadi makanan di restoran ini lebih baik dari restoran yang kita kunjungi minggu lalu. Udah tepat ya, ada dua hal yang dibandingkan, restoran yang ini dengan restoran yang dikunjungi pekan lalu. Jadi kalimat ini nggak benar, dia harusnya jadi komparatif bukan superlatif. So this one is incorrect ya. Number 8. The plants that we have been sitting in the sunny kita ulang lagi. The plants that have been sitting in the sunny window are far healthier than the other plants. Oke. Ini kita tandai dulu mana komparatifnya atau superlatifnya. Ini komparatifnya ya. Far healthier than. Jadi terkadang komparatif itu tidak selalu pakai more. Kadang ada yang pakai far ya sebagai penggantinya. Far healthier, jauh lebih sehat, far healthier. Atau bisa juga pakai more healthier. Ini sama aja ya, boleh. Oke. Nah, ini yang kalau ini berarti kalau ini komparatif, berarti kita harus pastikan ini adalah dua benda atau dua hal yang dibandingkan. Ada dua hal yang dibandingkan. Oke, yang pertama apa di sini? The plants. Ya, the plants that have been sitting in the sunny window. Ini satu ya. Oke, yang satu lagi mana? Ini ya, the other plants ya. Jadi dia bandingkan tanaman-tanaman yang diletakkan di bawah jendela yang kena matahari ya, sunny window yang kena matahari. Bahwa itu adalah tanamannya lebih sehat, far healthier than daripada tanaman-tanaman lainnya. Jadi ini benar ya, dia bandingkan dua hal dan ini merupakan komparatif. Jadi kesimpulannya number 8 is correct. Okay, number 9, the photocopies are the darkest that have ever been. Oke, jadi di sini ada the darkest. Berarti kalau the darkest akhiran ist ini merupakan bentuk superlatif ya. Nah,
kita harus pastikan kalau superlatif itu membandingkan satu dari yang banyak. Oke, jadi di sini ada yang pertama, yang dibandingkannya satu dulu, fotocopies, hasil fotokopinya, dibandingkan dengan fotokopi lainnya yang pernah mereka miliki. Oke, jadi ini ya, pembanding pertamanya fotokopi itu hasil fotokopi itu ya adalah yang paling gelap, the darkest, yang mereka pernah that they have ever been, mereka pernah alami ya. Oke, jadi dia bandingkan fotokopi yang ini dengan yang sebelumnya yang pernah dialami ya. Mungkin pasti udah banyak tuh kan. Nah, ini udah cocok. Jadi bisa untuk superlatif karena yang dibandingkan tidak hanya dua, lebih dari dua. Oke. Jadi kesimpulannya number 9 is correct. Number 10, the first journal article is the longest of the second article. Oke, di sini kita ketahui bahwa ada dua hal yang dibanding. First article, journal article, and the second article. Oke, kalau ada dua hal, berarti dia bukan superlatif. Kalau superlatif, membandingkan satu dengan yang banyak. Kalau komparatif, membandingkan cukup dua hal. Berarti ini kita harap nomor 10 ini komparatif. Ternyata di sini salah, dia nggak pakai komparatif, dia pakai superlatif. Ya, the longest itu superlatif, akhiran est superlatif. Harusnya kita ubah menjadi komparatif. Gimana mengubahnya jadi superlatif? Jadi long ini kata sifatnya cukup ditambahin er ya, nggak pakai more, nggak, karena long itu kata sifat yang pendek. Kalau kata sifat yang panjang seperti beautiful, expensive, comfortable, nah itu pakai more ya. Ini ditambah er. Oke, ini juga dicoret off. Kita ganti dengan than, daripada. Jadi kalimatnya akan lebih baik menjadi seperti ini. The first journal article is longer than the second article. Jadi jurnal artikel yang pertama itu lebih panjang daripada yang kedua, artikel yang kedua. Jadi ini udah lebih tepat kalau seperti ini. Kalau yang pertama tadi tidak benar ya. Oke, jadi kesimpulannya number 1 is incorrect ya. Oh iya, nomor 9 ini salah ya. Saya salah tulis, ini harusnya correct, benar ya. Oke, diperbaikin. Ini correct, benar. Oke, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Atau boleh juga request untuk materi-materi tertentu. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya juga di channel ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.